Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama dari Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer yang telah saya bangun menggunakan aplikasi Cisco Tracer. Sebelum masuk ke pembahasan topologi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ketentuan yang terdapat pada soal UAS. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk merancang, membangun, dan mensimulasikan studi kasus jaringan komputer dengan objek tema yang bebas menggunakan Cisco Packet Tracer. Konfigurasi teknis pada proyek ini wajib disesuaikan secara spesifik menggunakan karakteristik NIM dan nama masing-masing mahasiswa dengan ketentuan minimal terdiri dari 4 gedung, kemudian minimal 100 perangkat komputer atau laptop, minimal 4 router saling terhubung, bebas menggunakan routing statis atau dinamis. Kali ini saya akan menggunakan statis. Kemudian IP jaringan unik berbasis NIM. IP network utama wajib menggunakan format 192.168, kemudian NPM, dan diganti dengan angka lain di belakangnya. Satu server terpusat, kemudian web server harus memiliki akses browser silent via domain www.namasayasendiri.com. Kemudian proxy server wajib aktif untuk memblokir situs tertentu. Kemudian gateway harus ditentukan sendiri IP gateway yang logis di tiap gedung. Berdasarkan ketentuan tersebut, saya telah merancang sebuah studi kasus jaringan perusahaan bernama Quickly Company. Ini dia. Topologi yang saya bangun terdiri dari 4 gedung, yaitu ada gedung Quickly Headquarter, kemudian ada Quickly Tech Center, ada Quickly Operation Center, kemudian ada Quickly Business Center. Quickly Operation Center berfungsi sebagai pusat pengelola jaringan karena pada gedung ini ditetapkan server utama yang menyediakan layanan web server dan proxy server. Masing-masing gedung ini terdiri dari 2 buah switch dengan tipe 2950/24 dan 25 komputer. Ini saya menggunakan 2 switch karena satu switch dengan tipe 2950 ini hanya memiliki 24 port. Jadi saya membaginya menjadi 2, yaitu untuk switch pertama untuk di lantai 1 dan 3 ruangan memiliki 15 komputer maksud saya. Kemudian untuk lantai 2 ruangan 4 memiliki masing-masing 10 komputer. Seperti itu. Jadi ini semuanya adalah sebanyak 100 komputer sesuai dengan ketentuan UAS. Perangkat yang saya gunakan pada simulasi ini, saya menggunakan 4 buah router. Agar router ini memiliki interface internet yang lebih banyak, pada setiap router saya menambahkan 2 buah modul, yaitu modul yang pertama adalah ini modul PT router NM1CFE, kemudian modul yang kedua ada 1 CFGE. Jadi untuk 1 CFE ini 1 buah, dan untuk 1 CFGE ini 2 buah. Modul PT router CFE ini berfungsi untuk menambahkan 1 buah port yang fast internet ya, yang nanti disambungkan dari router kemudian ke switch. Dengan kecepatan hingga 100 Mbps. Sedangkan untuk modul router NM1GCE ini menambahkan 2 buah port gigabit ya, karena saya menginputnya 2, jadi menambahkan 2 buah. Jika 1 ya 1 buah, jadi menambahkan 2 buah port gigabit internet dengan kecepatan hingga
gigabit per second ya, atau Gbps. Saya memilih ini karena Ethernet ini dibandingkan kabel serial yang biasa dipakai untuk praktek, karena kabel Ethernet ini memiliki bandwidth yang lebih tinggi, konfigurasi yang lebih sederhana, serta lebih banyak digunakan pada implementasi jaringan modern. Sementara kabel serial lebih sering digunakan untuk simulasi jaringan WAN atau pembelajaran komunikasi serial. Selain router, saya juga menambahkan 8 buah switch. Ini 8 buah switch di masing-masing gedung memiliki 2 switch, di mana sebagai penghubung seluruh komputer. Kemudian terdapat satu server terpusat yang menyediakan layanan web server dan proxy. Gedung pertama adalah Quickly Headquarters. Gedung ini merupakan pusat jaringan perusahaan yang berisi router utama, 2 switch, 25 komputer, dan 1 server terpusat. Gedung kedua adalah Quickly Tech Center yang mempresentasikan divisi teknologi informasi. Kemudian, gedung ketiga adalah Quickly Operation Center. Quickly Operation Center digunakan sebagai operasional perusahaan. Kemudian, alamat jaringan atau IP network yang digunakan di gedung ini adalah untuk gedung pertama, IP networknya saya menggunakan 192.168.121.1 ya. Kemudian untuk IP network router yang kedua saya menggunakan 192.168.12.33. Kemudian untuk router yang ketiga saya menggunakan 192.168.12.65. Kemudian router yang terakhir saya menggunakan 192.168.12.97. Gedung keempat adalah Quickly Business yang menggunakan server akhiran dengan 97. Dan ini saya tambahkan untuk angka 12 di sini, yaitu angka akhiran NPM atau NIM saya. Nah, ini keempat gedung tersebut saling terpusat menggunakan 4 router sehingga seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi. Contohnya saya akan mencoba berkomunikasi mengirimkan suatu surat dari sini, dari gedung awal saja, dari sini ke gedung keempat, gedung yang paling terakhir. Di sini awalan akan terlihat file in progress, kemudian valid karena pertama kali, tapi ketika kedua kalinya ini akan terbaca karena ritme awal itu mencari jalur terlebih dahulu ya. PC 43. Nah, ini akan successful. Nah, seperti itu. Setiap gedung ini menggunakan subnet IP yang berbeda agar tidak terjadi konflik ya. Contohnya, alamat jaringan yang digunakan pada Quickly Headquarters yaitu untuk IP v4 address-nya yaitu 192.168.12.2 sampai dengan 192.168.12.26 ya. Subnet mask-nya sama di setiap gedung, memiliki subnet mask yang sama yaitu 255.255.224. Untuk default gateway ini mengambil IP dari router default gateway-nya yang tadi ya. Nah, ini juga berakhiran 34 sampai 58. Subnet mask masih sama. Default gateway berakhiran 33 mengambil dari IP router. Kemudian ini berakhiran 66 hingga 90. Subnet sama. Default gateway mengambil dari router. Nah, ini pun semuanya sama ya. Hanya saja IP-nya yang berbeda, IP akhiran. Ini dari 98 hingga 122. Subnet masih sama, dan ini untuk IP router ketiga di gedung 4 yaitu dengan akhiran 97. Nah, seperti itu. Selanjutnya masing-masing router juga diberikan alamat ya. Nah, ini untuk alamat routernya ya yang tadi saya sebutkan. Ini untuk akhiran jadi default gateway itu adalah input menuju
masing-masing input dari komputer ini adalah output IP dari router masing-masing gedung ya. Nah, dengan pembagian IP tersebut, setiap jaringan dapat dikenali secara unik sehingga proses routing dapat berjalan dengan baik. Kemudian konfigurasi routing menggunakan RIP v3 ya. V2 saya menggunakan versi yang 2 ya, betul. Setelah seluruh perangkat diberikan alamat IP address dan subnet mask, langkah berikut adalah menghubungkan keempat router. Saya telah menghubungkan keempat router ini. Untuk menghubungkan keempat router tersebut, saya terlebih dahulu mengisi input address dan subnet mask pada setiap jalur router sesuai dengan alamat port yang digunakan. Nah, contohnya ini untuk alamat portnya dari ini dari kabel dari kabel Giga Internet 7x7, alamatnya 213 ya. Ini adalah input IP dari router terakhir, router 4. Nah, ini untuk output router pertama ke router kedua ya. Di sini sudah tertulis jelas. Nah, ini untuk kabelnya Giga Internet ya, yang tadi telah diinput, yaitu modul kedua yang tadi diinput. Nah, nanti outputnya itu digunakan untuk menyambungkan antara dua kabel. Nah, ini untuk IP masing-masing, yaitu 192.168.1.2.201 ini sebagai pasangan router kedua. Ini 201, 202 ini berpasangan ya. Kemudian ada router kedua dan ketiga, ini IP-nya berpasangan 205, 206. Kenapa tidak 203? Karena itu saat di upload IP-nya tidak terdaftar karena terlalu berdekatan ya. Kemudian ada 209 berpasangan router 3 ke router 4, yaitu 2010. Begitupun dari router terakhir 213 sampai 214. Jadi setiap output itu memiliki IP port-nya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian saya melakukan konfigurasi melalui command line interface atau CLI pada masing-masing router. Nah, karena di sini sudah diprogram, saya akan membuat program-program pada mini project ya, yang saya sesuaikan dengan keempat gedung ini. Nah, kita coba untuk memprogram, maksudnya untuk memberikan alamat. Nah, ini sudah dimasukkan 4 modul juga supaya bisa terkoneksi antar semua router ini ya. Kita coba untuk memasukkan konfigurasi. Nah, pas internet sudah terdaftar ya, sama dengan yang di atas, tidak jauh beda. Cuma perbedaannya di sini hanya dengan tidak ada alamat IP dari komputer, sehingga kabel ini menjadi merah gitu. Nah, kita coba dari CLI. Nah, ini untuk programnya terakhir saya sudah mengkonfigurasi. Belum ya. Untuk alamatnya ini contohnya kita pasang di semua router untuk mengenali semua router ke antar gedung itu, mengkoneksikan. Kita ketik enter dulu, kemudian enable. Ini untuk masuk ke mode privilege access ya, privilege access. Kemudian karena di sini sudah enable sudah terpanggil ya. Oh, ini terminal. Nah, ini sama contohnya seperti ini. Configure terminal. Sebenarnya configure terminal juga sudah terpanggil, tapi kita melakukannya dari awal. Jadi kita inputkan saja. Nah, sudah terpanggil ya. Detect at maker. Kemudian router yang kita gunakan tadi adalah router RIP. Router RIP version 2. Kita masukkan input juga no.
auto no auto strip ya, di sini harus pakai strip. Zoom mari. Nah, ini auto summary ini berfungsi agar router tidak melakukan auto summary sehingga seluruh subnet dapat dikenali dengan benar. Kita enter, kemudian kita masukkan network. Nah, network ini harus sama ya di semua router, karena ini menghubungkan atau mengenali semua jalur di setiap routernya. Kita ketik 192.168.12.0. Sesuai ketentuan tadi ini dengan nama ini nama npm kita ya, dan ini diakhiri dengan kosong. Contohnya seperti di sini. Ini sudah sesuai. Diakhiri dengan kosong, ini 2 digit NIM terakhir. Untuk IP uniknya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita enter. Nah, gambarannya seperti itu ya. Kita inputkan di semua router, di masing-masing router. Jadi pertama kita memasukkan dulu IP address-nya dari setiap giganet maupun internet ya. Kalau misalkan pakai kabel serial, nanti kita inputnya di serial juga di sini. Untuk serial kita tidak usah menginput modul, berarti bisa langsung saja, namun menggunakan kabel yang serial juga gitu. Karena ini saya menggunakan giga internet, saya menggunakan jenis kabel yang straight ya, crossover maksudnya. Konfigurasi tersebut ini dilakukan pada seluruh router sehingga masing-masing router dapat saling bertukar informasi, routing, dan mengetahui jalur menuju jaringan lainnya. Saya memilih menggunakan RIP versi 2 karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama nih, RIP 2 mendukung VLSM atau Variable Length Subnet Mask dan subnetting sehingga menggunakan alamat IP menjadi lebih fleksibel. Kemudian RIP versi 2 juga lebih hemat bandwidth jaringan karena menggunakan mekanisme multicast dalam mengirimkan upgrade routing ya. Yang ketiga, sangat adaptif dan efektif karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis apabila terjadi perubahan pada topologi jaringan. Yang keempat, memiliki fitur keamanan melalui autentikasi sehingga pertukaran informasi routing menjadi lebih aman. Oleh karena itu, saya memilih RIP versi 2 karena tepat untuk menghubungkan keempat router pada topologi quick combining. Nah, pada server pusat saya mengaktifkan layanan web server di sini, service DNS. Nah, ini ada layanan web server yang saya aktifkan, yaitu www.abin.com. Ini sebagai correct dan detailnya ini aktif gitu ya, bisa diakses di semua gedung, dan bintang juga nama saya kan untuk nama webnya, nama mahasiswa, dan 192. Nah, ini aktif ya DNS-nya. Untuk DNS masing-masing diinput ke semua komputer yang ada di sini. Karena saya menggunakan statis, jadi saya menginputnya secara manual. Untuk ini www.ph.com ini adalah proxy atau web yang telah diblokir gitu. Jadi saat browser silent membuka domain tersebut, halaman website akan berhasil sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan DNS web telah berjalan dengan baik. Mungkin kita coba untuk menggunakan web server yang telah saya buat. Nah, sedikit penjelasan nih. Di sini saya telah membuat program yang nantinya program ini akan muncul menjadi tampilan web ketika kita search dengan nama www.bintang.com. Kita coba di desktop web. Di sini agak sedikit lama ya. Memang ketentuan seperti ini, di sini lama. Atau kita harus close lalu masuk ulang gitu biasanya. Nah, kita coba. Oke.
Nah, untuk nama webnya tadi www.bintang.com. Di sini akan keluar informasi seputar gedung PT Kuicke Company ya. Nah, ini dia. Selamat datang di website PT Kuicke Company. Temukan berbagai informasi menarik seputar gedung teknologi, yang mulai dari Kuicke Headquarters, yaitu kantor pusat atau manajemen, kemudian ada Trade Center, divisi IT, ada Operational Center sebagai operasional dan logistik, dan juga Business Center, administrasi dan layanan. Nah, ini ya. Kemudian kita buka untuk web server yang telah diblokir ya, yaitu www.ph, ini kurang ya, www.ph.com. Oke. Di sini akan terjadi request timeout. Kenapa? Nah, karena pada simulasi ini saya melakukan pemblokiran terhadap situs yang telah ditentukan. Ketika silent, mencoba membuka website, browser menampilkan bahwa akses akan ditolak gitu. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa konfigurasi proxy telah berhasil diterapkan. Tidak hanya di satu gedung, ini juga berlaku di semua gedung ya. Kita coba di gedung yang terakhir, yaitu gedung keempat. Nah, ini untuk gedung keempat, kita coba juga untuk coba proxy-nya, coba web yang bisa dibukanya. Karena di sini sedikit lama, mungkin saya hanya akan 2 percobaan. Tapi untuk semuanya ini berjalan dengan baik ya. Oke, kita coba web kedua. Masih tetap sama webnya, cuma saya menginputnya 2 web, yaitu nama depan saya, nama mahasiswa, dan nama panggilan saya. Itu www.abin.com. Setelah ini kita masukkan kembali web yang telah diproxy juga. Apakah di sini akan terjadi RTO gitu? Tapi untuk ini akan terbuka dulu karena ini adalah web resmi ya, yang tidak diproxy. Nah, sama seperti tadi tampilannya, fungsi ya tidak jauh lah. Di sini juga ada PT Kuicke Company, ada di server. Berarti server ini sudah berhasil untuk dibuka. Kemudian kita buka lagi untuk server yang telah diblokir ya, www.ph.com. Oke. Nah, di sini terjadi request timeout sama seperti tadi karena aksesnya ditolak. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa pengujian. Pengujian pertama saya akan melakukan ping antar komputer yang berada pada gedung yang berbeda. Contohnya saya akan mencoba ping dari komputer terakhir, yaitu PC. Nah, ini PC 25 ya. 25 PC 25 dari gedung keempat. Nah, kita coba masuk running, kita coba ping. Di sini terlihat belum pernah ping sama sekali ya. Kita ping ke gedung satu saja ya, yang lebih jauh gitu. Akankah ini bisa? 192.168.12 titik untuk IP ini 2 sampai 6. Kita masukkan saja 9. Apakah terpanggil? Untuk ping di sini biasanya terdapat request timeout, tapi prosesnya berhasil karena simulasi pertama ya. Nah, di sini muncul request timeout, kemudian reply from. Tetapi jangan khawatir, untuk reply kedua ini request timeout ini akan hilang karena prosesnya tadi sedang membaca jalur. Mungkin ada kesasar sedikit, tapi untuk kedua kalinya ini jalurnya sudah terbaca, ibarat menggunakan algoritma backtracking gitu. Jadi dia akan mencari jalur yang benar itu. Jadi untuk jalur yang salahnya mungkin ditulis request timeout.
Oke, kita coba lanjut lagi. Ping kembali 192.168.102.1.9. Kali ini sudah berhasil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh komputer berhasil saling terhubung tanpa mengalami requesting out. Nah, keberhasilan proses ping ini membuktikan bahwa konfigurasi IP address, subnet mask, gateway, serta routing menggunakan RIP versi 2 telah berjalan dengan baik sehingga seluruh jaringan pada 4 gedung dapat dikomunikasikan. Selanjutnya saya melakukan pengujian web. Sudah ya, pengujian web sudah. Mungkin kita akan melakukan dari komputer ke router dan dari server ke komputer gitu ya dulu. Nah, kita akan mencoba pengujian dari 192.168.12 untuk IP routernya yaitu 97. Ini IP router gedung ke 4 ya. Oh, ping ya, ping. Maaf. 192.168.12.97. Nah, ping berhasil, berarti aman ya. Sudah tidak ada masalah. Sebenarnya dari tadi juga sudah tidak ada masalah. Dilihat dari gedung terakhir, dari gedung dari gedung Quickly Business Center ke Quickly ke gedung pusat ya, Quickly Headquarters. Kita coba sekarang dari server mungkin ya. Nah, dari server kita ke komputer. Sebenarnya di sini tidak ada masalah sama sekali, berarti project ini berhasil dengan sempurna ya. 19. Oh ya, ping 192.168.12. IP awal dari coba kita yang terakhir coba 26 IP awal saja terus. Nah, ini terbukti with freeform 192.168 yaitu batch-nya sama dengan 32, temp-nya 149 dan TTL-nya 255. Oke. Berarti ini sudah berhasil ya. Oh, untuk alamat IP routernya yaitu subnet mask-nya semuanya dikasih 255, 255, 255 dan 252. Kenapa beda dengan IP komputer? Karena ini proses router itu sebagai jalur ya komputer ini. Kalau komputer ini adalah alat yang dikendalikan gitu. Jadi untuk subnet mask-nya berbeda. Mungkin berdasarkan hasil perancangan yang baru saya jelaskan, konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan mungkin ya bahwa topologi jaringan Quickly Company ini telah memenuhi seluruh ketentuan ujian akhir semester. Topologi ini terdiri dari 4 gedung, router yang saling terhubung menggunakan protokol routing RIPv2, 8 switch Cisco dengan tipe 2950/24. 100 komputer ya di setiap gedung, 25 dikali 4 100. Satu server terpusat ya. Sebenarnya saya bisa membuat server 2 atau 3 di sini karena terdapat satu server terpusat. Jadi saya membuat satu. Kemudian layanan web server sudah jelas tadi approve ya, berhasil, serta proxy servernya juga requesting out tadi ya, berhasil juga. Seluruh perangkat di sini saling terhubung, berkomunikasi. Website perusahaan juga dapat diakses menggunakan domain yang telah dikonfigurasikan sesuai ketentuan soal bus, dan fitur pemblokiran website melalui proxy server juga berhasil ya tadi ya. Dengan demikian dapat disimpulkan mungkin bahwa seluruh konfigurasi jaringan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perancangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin ini menjadi referensi untuk yang mau belajar tentang ilmu jaringan komputer. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. See you guys.